1 Samuel 8 ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Oke, shalom. God bless. Ya, Tuhan memberkati. Nah, kita lanjut episode yang lalu. Kita bicarakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sampai memiliki tanah perjanjian, sampai hidup di tanah perjanjian, akhirnya tergoda, jatuh dalam penyembahan berhala. Akhirnya mereka ditawan 7 bangsa Kanaan. Gitu. Kita bagi-bagi bicara tentang kesuksesan anak Tuhan yang membawa pada pemurtatan terhadap Tuhan. Mereka sudah tegar dengan keputusannya, mereka sudah menolak perintah Tuhan. Yang terakhir mereka minta pemerintahan sendiri, gak pingin diperintah Tuhan lagi. Itu kitab Samuel, saudaraku.
Nah 7 bangsa Kanaan ditinggalkan Tuhan untuk menguji bangsa Israel apakah hatinya tetap melekat sama Tuhan. Namun di kitab Samuel ini kita temui satu ayat di mana Tuhan itu memperhitungkan kesalahan kita yang awal. Jadi ketika kita belajar episode kitab Hakim-Hakim, itu kita belajar bahwa perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu Tuhan memperhatikan, tetapi pada titik ketika sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan, sudah sukses ketika ikut Tuhan, Tuhan membicarakan pemberontakan saudara di awal. Ternyata kita kembali lagi pada titik ketika kita keluar dari Mesir. Kita kembali kepada titik karakter yang lama. Ketika kita memberontak terhadap Tuhan, ketika hidup kita sudah diberkati, sudah berhasil. Dalam segala hal, maupun pekerjaan maupun pelayanan. Saudara harus pahami ini dulu. Alkitab itu gambaran kehidupan kita hari ini. Saya ulangi, di kitab Samuel ini Tuhan berbicara bahwa apa yang dilakukan saat itu oleh bangsa Israel itu sama dengan ketika mereka keluar dari Mesir. Sehingga karakter yang dari Mesir itu melekat. Kalau perjanjian baru menuliskan kita, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Pelajaran lahir baru. Nah, ketika kita menolak Tuhan, menolak pemerintahan firman Tuhan, menolak kehendak Tuhan, kita berjalan dalam kehendak sendiri ketika setelah diberkati, setelah dipakai. Kita hakim-hakim itu bicara tentang anak-anak Tuhan yang sudah sukses karena Tuhan memberkati. Mereka ada yang akan berbalik, saudaraku. Sehingga perjanjian baru mengatakan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Lalu Paulus juga menuliskan, kamu memulai dengan roh, kenapa kamu mengakhiri dengan daging? Daging itu kesukaan, hawa nafsu daging yang membuat itu dosa atau kesalahan, membuat kita jahat. Kalau kesukaan tidak jahat, kita boleh mendapatkan kesukaan, seks. Menikahlah dengan baik, belajar melakukan seks yang menyukakan pasanganmu dan dirimu. Kalau kekayaan, belajarlah bagaimana berkat Tuhan yang diajarkan di Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab diberkati Tuhan. Ketika ingin menjadi dicintai sebagai orang tua, belajarlah dari kitab yang menuliskan tentang orang tua. Alkitab mencatat seluruh segi kehidupan manusia di bumi. Gitu saudaraku. Tetapi akhirnya kita kembali ke manusia lama, kalau terjemahan yang pada saat ini, kita mulai melakukan segala sesuatu seperti orang dunia atau persis seperti dulu kita belum mengenal Tuhan atau belum mengalami proses dari Tuhan untuk mengenal kebenarannya, untuk tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang kita minta pasti selaras dengan firman. Pasti kita tahu ini berkenan sama Tuhan apa tidak. Tahu yang baik, yang benar. Terkadang kita itu tahu yang baik, tetapi belum tentu benar saudaraku. Hukum dunia itu baik. Selalu saya katakan, orang dunia mengatakan kamu memberi dari kelebihan. Tapi Alkitab mengajar memberi dalam kekurangan. Janda di Sarfat, janda miskin 2 peser 1 duit dan sebagainya. Memberi yang terbaik itu di awal. Yang mengutamakan Tuhan, Kain dan Habel. Kain sebagian, kalau Habel anak sulung. Nah ini kita belajar, tapi dunia tidak mengajarkan itu. Hitung dulu, setelah semua kebutuhan, setelah semua investasi, baru kamu boleh memberi. Padahal Tuhan ingin kita memberi, apalagi kalau Tuhan udah bisikan, Tuhan beri penyataan atau Tuhan beli yang namanya gerakan dorongan untuk memberi. Kita memakai hukum dunia, jadi memberi itu mestinya 1/10, saudara kurangin.
Ketika membangun Hagai, ketika papan itu yang baik saudara bawa pulang, yang papan nomor 2 yang saudara kasih, dan sebagainya. Sehingga yang untuk Tuhan itu yang KW, yang second quality, yang sisa. Bayar persembahan di akhir bulan, bukan mempersiapkan khusus untuk Tuhan di awal bulan udah kasih ke gereja. Jadi gereja itu utang dulu, nanti tunggu persembahan masuk akhir bulan baru bisa bayar. Sedang Alkitab melarang kita berhutang, hutang pribadi bukan bisnis ya saudaraku. Nah hal-hal inilah yang kita harus pelajari. Mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Samuel, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan lihat karakter kita sebelum ikut Tuhan, setelah diberkati karakter kita sama dengan ketika kita ikut Tuhan. Mari kita tengok firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan mereka, ini mulai ayat berapa? Ayat 1. Nah, mulai ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Selanjutnya, nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anak Samuel itu tidak hidup seperti Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ketika sesuatu yang enggak enak di dalam kebenaran, itu artinya saudaraku, ketika sesuatu yang enggak enak di dalam kebenaran, saudara itu sebenarnya sedang diuji kedewasaan saudara. Di mana saudara bisa melihat, oh ini enggak pas. Saudara kalau pelayanan di gereja, saudara bisa memberi advice, pandangan, masukan, nasihat. Kepada siapa aja, termasuk Pak Gembala. Ini enggak pas, ini enggak benar. Karena anak-anak Nabi Samuel itu hidupnya enggak benar. Tetapi tidak membuat bangsa Israel minta raja. Kalau mereka menetapkan hati bahwa Allah itu menjadi raja atas hidup mereka. Seringkali kita punya alasan mengatakan gereja itu buruk. Gereja yang membesarkan saudara. Oh pastor ini begini-begini, pastor yang mempertobatkan, memenangkan saudara. Yang mengajar saudara menjadi orang rohani sampai hari ini. Saudara mulai mengatakan yang salah di gereja, yang di pastor. Mungkin itu saudara katakan itu benar. Tetapi apakah dengan saudara membeberkan aib itu kepada semua orang, apakah saudara bisa memeriksa hati saudara? Tujuan saudara untuk apa? Adakah kebencian saudara terhadap gereja atau terhadap pastor? Maaf saudaraku, saya lagi influenza. Saudara coba cek, ketika saudara bicara untuk membangun atau menghancurkan, maaf saudaraku, saya lagi flu berat, enggak apa-apa, sudah mulai menurun. Nah saudaraku cek, saudara ketika melakukan sesuatu, membicarakan gereja, orang-orang rohani saudara bicarakan, pelayanan saudara bicarakan, pastor saudara, pastor orang lain, ada apa dengan hati saudara? Ada kebencian? Saudara ngomong untuk menjatuhkan, membuat orang harus menjauhi, meninggalkan, saudara menjadi Absalom. Atau saudara punya iri hati karena keberhasilan, lalu saudara beberkan yang saudara anggap salah. Saudara punya karakter Kain. Tapi kalau saudara ini ingin membangun, pasti hal yang baik yang saudara sampaikan, walaupun saudara membeberkan kesalahan.
Saudara tidak akan membawa banyak orang untuk mengajak membenci, apalagi meninggalkan. Ada lagi orang yang menerima konseling yang lebih lucu lagi, ketika mendengar yang berkeluh kesah yang di konseling, malah dia yang ngomong, ya udah kalau gitu tinggalkan aja pasanganmu. Orang seperti ini, pemerintahan hidupnya sudah bukan firman Allah. Dirinya yang dirasuki, dihinggapi roh jahat. Mata air yang pahit mengeluarkan air yang pahit. Apa yang saudara keluarkan, kalau itu jahat menjatuhkan, di balik itu kejahatan saudara itu ditumpangi oleh roh jahat. Sehingga saudara makin mendidih. Pernah enggak saudara kalau bicarakan makin marah, makin panas, mikirin sesuatu otak ini makin mau meledak, makin marah. Hati-hati, hati saudara ini yang enggak pas. Bahkan mulai pikiran macam-macam, roh jahat nempel di pikiran saudara. Alkitab mencatat, hati-hati dengan panah api si jahat. Passion saudara sudah menghancurkan. Itu berarti pemerintahan Yesus, kasih itu sudah undur dari saudara. Karena hati saudara salah. Ini bukan untuk membela para pastor. Tetapi jangan kau usik orang yang aku urapi, jangan berbuat jahat terhadap nabiku. Ada yang berkata kita sama-sama diurapi. Tapi kan Anda bawahannya, Anda dombanya, Anda orang yang dihidupi imannya, Anda orang yang didoakan, Anda orang yang dimenangkan, Anda menerima transfer rohani. Anda menjadi jahat. Anda bukan hanya tidak mengampuni, tapi Anda melupakan kebaikan orang itu. Anda dihinggapi spiritnya Yudas. Yudas menjual Yesus untuk mencari kehidupannya. Dan dikatakan roh jahat merasuki Yudas. Hati-hati saudaraku. Semakin saudara diberkati, semakin dipakai. Semakin hidup saudara diangkat tinggi. Di situ roh jahat semakin bertumpuk, semakin roh jahat yang lebih kuat yang akan merobohkan saudara. Nah di situ saudara dipakai merobohkan setiap orang yang sedang dipakai Tuhan. Orang itu salah atau benar terlepas daripada itu. Sebagai contoh, ada pasangan suami istri. Istrinya ini luar biasa, suaminya selingkuh. Akhirnya istri ini konseling, dituntun hamba Tuhan. Lalu suaminya pulang bawa selingkuhan, dilayani oleh istri. Istri diikat di kursi, dicambuk pakai sabuk. Ini kesaksian seorang penatua gereja. Gereja memberitakan pemerintahan Yesus, kasih. Ya, istri sih tunduk sama suami, keras banget. Tapi ternyata manjur buat ibu ini. Karena dia udah putus asa, dia udah kayak orang gila. Ditemukan temennya ketika jalan kaki di jalan aspal, keluar dari rumahnya yang mewah. Istri orang kaya ini, tanpa sendal pakai daster. Dia udah gak sanggup menghadapi suaminya. Lalu dibawa oleh tetangganya ini ke gereja. Lalu dilayani oleh gereja yang memang pemerintahannya itu pemerintahan Yesus. Kasih Allah, firman Allah itu betul-betul diterapkan saudaraku. Singkat cerita, istri ini setelah dilayani, malah dia melayani suaminya. Keadaan tidak berubah 2 tahun. Malah willnya dibawa pulang. Malah diajak bersama. Tapi istri bangun pagi-pagi, menyiapkan handuk, menyiapkan roti, menyiapkan teh, kopi. Sementara suami pergi dengan pasangannya ini, istri dada-dada. Kira-kira saudaraku bisa bayangan enggak? Itulah ujian dari Tuhan. 2 tahun kemudian sang suami di kantornya yang mewah, ada seorang kolega dia. Siapa bilang orang kaya tidak dipakai? Saul itu anak orang kaya saudaraku. Abraham itu anak orang kaya.
kolega daripada suami ini tiba-tiba bersaksi tentang Yesus. Dan hadirat Tuhan datang. Suaminya berlutut terima Yesus. Menangis di atas karpet kantor. Lalu suami pulang. Suami sudah terima Yesus. Tapi kan yang di sebelah Will ini kan bukan kucing yang bisa kita usir. Kalau punya karakter Abraham ya diusir. Memakai selimut rohani. Enggak. Ternyata orang di luar sana itu juga banyak yang punya pikiran yang baik. Belum tentu benar ya saudaraku ya. Enggak bisa. Lalu berdoalah sang istri. Demikian juga suami. Tuhan, aku ingin mengakhiri dosa ini. Banyak orang yang terikat bukan dengan spirit, tapi hasil dari perbuatan. Dia nggak bisa keluar. Contoh narkoba. Contoh orang punya will yang punya anak dari pasangan. Atau punya will yang memang yang willnya atau pilnya ini jatuh cinta benar-benar. Nggak mau ditinggalkan. Pokoknya nggak mau ditinggal. Kalau ditinggal bunuh diri dan sebagainya. Nggak jelimet saudaraku. Pak nggak bisa ruwet putus asa. Jangan. Ini cerita benar saudaraku. Lalu mereka berdoa. Pada suatu hari Willnya ini datang kepada istri sah. Dia panggil. Duduk bersama lalu dia bilang. Aku ini perempuan. Aku merasakan apa yang kamu rasakan. Aku pun tidak sanggup kalau seperti kamu. Kamu itu luar biasa kasihmu. Itulah cara pengajaran Kristus yang benar. Pemerintahan Yesus yang benar. Pemerintahan firman Allah yang diajarkan pemerintah terhadap setiap murid Kristus, pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, memenangkan suami. Tidak mengampuni suami. Kadang kita nggak bisa, nggak apa-apa, tapi berdoa. Dan ibu ini berdoa, ternyata willnya ini terus dikilik-kilik hatinya. Tuhan sedang berperkara. Akhirnya willnya ini memutuskan, aku akan pergi ke kota yang lain. Aku sudah bicara dengan suamimu, yang suamiku abal-abal juga. Aku sudah dibekali. Jadi aku di sana hidup sendiri tapi aku bukan hidup yang tidak berguna. Pamit baik-baik pergi. Masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan selesaikan karena berdoa. Pemerintahan Yesus berlaku ketika kita berdoa. Sudahkah saudara berdoa? Apakah saudara menyelesaikan masalah saudara? Itu dengan cara saudara. Dengan kekuatan saudara, karena saudara punya uang, saudara merasa punya kepintaran, saudara punya kemampuan, saudara punya kekuatan, punya koneksi. Apakah saudara sudah bawa perkara itu di hadapan Tuhan, menunggu tanda-tanda dari Tuhan? Seperti Elia, awan sekepal. Kalau saudara biasa bergaul karib dengan Tuhan, saudara tahu kok kira-kira gimana. Sebagai contoh, 2 orang sahabat. 2 orang yang dekat termasuk pasangan suami istri, kakak beradik, orang tua dengan anak. Melihat forum orang lain itu, kita lihat, tahu orang itu mau apa. Contoh misalnya lagi duduk suasana gak enak, terus saling lihat-lihatan, lalu kepala gak digoyang dikit, tahu diajak pulang. Hubungan dengan Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang pribadi, Tuhan yang punya pribadi dan selalu berhubungan dengan pribadi anak-anaknya secara pribadi. Sehingga kita tahu Tuhan gerak dikit aja kita tahu apa maunya Tuhan. Jadi saudaraku tidak bisa pakai selimut kebenaran beralaskan alasan. Dimana saudaraku bilang, ya aku nunggu Tuhan, aku nggak ngerti maunya Tuhan. Kalau saudaraku bicara gitu, berarti saudara nggak bergaul karib dengan Tuhan. Nggak tahu tandanya Tuhan. Coba saudara koreksi, periksa diri. Doa itu membawa kita bergaul karib, menyatu dengan pribadi Tuhan. Sehingga kita rasa apa aja tahu. Kayaknya Tuhan mau gini deh. Kayaknya Tuhan gini. Aku dapat sama-sama. Kayaknya aku merasa.
Kalau diumpamakan yang paling ringan, kok ada damai ya? Apakah ini jawaban Tuhan? Bahkan yang paling dalam, dibawa dengan pahit rohku keluar, kata Nabi Yeskiel. Paulus dibawa ke langit ketiga, itu yang paling dalam. Gak usah begitu kayak Elia. Dia berdoa bujangnya 7 kali naik. Sabarlah berdoa, tekun berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau enggak, kamu rasa kok di dalam dirimu, aku mestinya melakukan ini. Terus di sini harus ingat pemerintahan Allah, yaitu firman Allah. Apakah aku melanggar firman Allah? Apakah aku lakukan ini selaras dengan firman Allah? Nah itu penting. Berarti pemerintahan hidup kita, itu yang memerintah, itu Yesus. Yang memerintah hidup kita, itu firman Tuhan. Penyataan Yesus, lalu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Sauh bagi jiwaku, terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Saudara akan rasa. Nah, itulah pemerintahan Yesus. Dari dilayani sampai akhirnya suami istri itu mampu berdoa, akhirnya perkara selesai. Sehingga apa yang menjadi perkara saudara yang tidak selesai? Kita tetap di dalam pemerintahan Yesus. Tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara berdoa. Tuhan kan ingatkan, Tuhan kan beri penyataan. Tuhan kasih kita tanda-tanda mana yang mestinya benar. Termasuk standarnya Alkitab. Tapi orang Israel enggak mau. Ada orang yang enggak mau. Tetap memakai cara sendiri. Walaupun sudah diingatkan Tuhan, berkali-kali hakim dibangkitkan, berkali-kali Tuhan bicara, berkali-kali Tuhan itu berikan segala sesuatu, tahu Tuhan peringatkan dari keadaan sampai orang ngomong, sampai situasi, sampai dengar khotbah, sampai ke gereja sama. Saya mengalami satu hal saudaraku, ketika Tuhan ingin melepaskan saya dari keterikatan dengan rokok, awal pertobatan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Setiap datang ibadah, setiap kemanapun, dari kelompok sel, dari ibadah raya, sampai ke persekutuan, setiap saat pendeta pengkhotbah, seorang yang berkhotbah bersaksi, pasti nyenggol rokok walaupun cuma satu kata, 1 detik. Tapi nggak tahu kenapa ini rasa. Tiap kali ngomong itu kayak dek gitu. Allah ajar bergaul karib mendengarkan suaranya. Allah ajar bergaul karib untuk mengetahui pandangan matanya, aku tidak setuju kamu merokok. Saya pulang dengan marah ketika sudah beberapa kali. Saya balik ke tempat tinggal saya naik ke atas loteng, saya isap rokok saya. Dulu saya punya prinsip, keterikatan saya dengan perempuan itu luar biasa. Tetapi lebih baik gak ada perempuan daripada gak ada rokok. Itu saya. Saya pulang saya isap rokok itu. Tinggal sisa 3 batang. Setelah itu saya cuma ngomong gini, berdoa tapi ngomong bener. Saya bilang, Tuhan, kata pendeta, rokok itu ada ikatannya setan, okultisme. Gak tahu deh ikatan nikotin, kan banyak yang ngomong. Katanya harus dipatahkan dalam namamu, karena saya gak ngerti, baru awal ikut Yesus. Baru awal bertobat. Sekarang aku patahkan dalam nama Yesus roh nikotin. Gitu saudaraku. Sederhana, gak ngerti. Pokok pendeta ngomong apa, ikut. Lalu saya keluar ke balkon, saya buang selokan. Lalu saya balik, saya ngomong gini. Kalau besok saya ngerokok lagi, bukan salah saya. Pendetamu bohong. Kan ikatan roh nikotin katanya. Hendaklah kau seperti anak kecil ini, dialah pemilik kerajaan Allah. Kayak anak kecil lugu, polos, bodoh banget. Tapi dari setiap perkataanmu engkau dibenarkan. Dari setiap perkataanmu engkau dihukum. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga.
Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Saya ngomong, saya ikat, saya lepaskan. Terikat. Saya tidak dihukum karena saya dibenarkan pakai nama Yesus. Pemerintahan Yesus langsung berjalan, sedang berdosa loh saudaraku. Lalu esok paginya memang 3 hari saya bergumul. Tapi entah kenapa ada kekuatan yang menahan. Pasang lagu dari pagi sampai malam. Saya ingat waktu itu lagunya Insinyur Niko yang lagi. Lalu ada lagi yang namanya Sanib Yesaya. Zaman 30 tahun yang lalu baru awal bertobat. Dan lebih aneh lagi, setelah 3 hari terlepas, selama kurang lebih 6 bulan, berbulan-bulan setiap pagi bangun pagi, saya keluar dahak warnanya hitam. Setiap hari, saya tuh bingung. Tapi saya sudah curiga, jangan-jangan ini nikotinnya. Enggak bisa dikeluarkan, itu Roh Kudus yang keluarkan setiap hari. Lalu beberapa saat kemudian, berapa tahun, saya entah sakit apa, lalu butuh paru-paru saya itu diperiksa, difoto. Enggak ada satupun bekas nikotin saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Pemerintahan Yesus menyelesaikan nikotin saya. Pemerintahan Yesus melepaskan saya dari kuasa dewa-dewa rokok. Setan-setan rokok. Karena dunia mengatakan rokok itu membuat begini, begitu. Sehingga betapa pentingnya ketika kita berdoa, lalu kita memakai kuasa pemerintahan Yesus. Ketika masalah enggak terselesaikan, Tuhan bergerak, Tuhan bekerja menyelesaikannya. Ketika ada sesuatu biang penyakit, oleh karena membangun hubungan pribadi walaupun masih baru, berkata-kata berdoa, melepaskan keterikatan, Tuhan bergerak. Bahkan diberi bonus, diberi kasih karunia. Setiap pagi bangun tidur dahak itu keluar saudaraku, hitam warnanya. Sampai suatu hari putih, saya juga bingung. Tapi karena saat itu lagi proses Tuhan, saya lagi nggak bisa sembarangan ke dokter, nggak punya uang. Pada suatu hari ketika saya harus di ronsen, paru-paru saya bersih, nggak ada bercak satupun nikotin. Yuk sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Sehingga betapa pentingnya pemerintahan Tuhan. Sehebat apapun saudara, sekaya apapun saudara, apapun yang saudara miliki, kalau saudara nggak ikut pemerintahan Yesus, saudara menolak teokrasi. Ketika saudara mulai mengandalkan kemampuan diri sendiri, yang pertama mencampurinya, A ditambah B. Lalu saudara menolak perintah Tuhan, sesungguhnya saudara akan ditawan dewa-dewa Kanaan. Lalu saudara akan diperintah oleh manusia, hubungan saudara dengan Tuhan terputus. Pribadi Tuhan tidak bisa saudara kenal, nggak bisa. Itu Saul. Lalu pemerintahan Yesus itu selesai dalam hidup saudara. Di awalnya Tuhan kirim Nabi Samuel memperingatkan Saul. Tetapi Nabi Samuel sesungguhnya ditolak. Oleh karena seperti awal kita bicarakan bahwa melihat ketidaksempurnaan orang lain, melihat ketidaksempurnaan pelayanan atau gereja, ketidaksempurnaan pastor, kesalahan, lalu dipakai buat menghancurkan. Coba saudara renungkan, apakah itu karakter saudara sebelum mengikuti Yesus sungguh-sungguh? Seperti yang dikatakan ayat firman Tuhan ini, tolong ditayangkan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama.
Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ketika saudara melakukan itu, saudara itu sebetulnya yang saudara lakukan itu potret saudara. Kalau kisah ini mengatakan bangsa Israel pingin seperti bangsa yang lain. Makanya ayat selanjutnya Tuhan bicara, sebetulnya bukan kamu yang tidak diinginkan mereka. Tapi aku yang mereka tidak ingini jadi raja atas kehidupan mereka. Sebenarnya kamu tidak mau menjadi seperti orang yang diingini Tuhan. Tidak ingin melakukan seperti apa yang diingin Tuhan. Kamu ingin melakukan apa yang kamu ingini. Kamu ingin menjadi seperti orang yang kamu ingini. Kamu menolak pemerintahan kerajaan Allah. Di situ sesungguhnya kamu akan dikembalikan. Atau kamu otomatis kembali kepada semua karakter buruk yang menghancurkan kamu sebelum ikut Yesus. Itu masuk kembali. Setan membawanya. Karena Alkitab berkata, lebih baik kamu jangan mengenal kebenaran. Kalau kamu mengenal kebenaran, kamu berbalik dari kebenaran itu, keadaanmu akan jauh lebih buruk. Amin saudaraku. Biarlah pembicaraan firman Tuhan hari ini menjadi bahan renungan kita masing-masing. Masihkah kita ada di dalam pemerintahan Allah? Atau kita mulai cawe-cawe, atau mulai kita menentukan sendiri sampai akhirnya kita enek karena terus ditegur. Enek karena terus terlihat salah di antara orang-orang beriman, di antara saudara yang lain. Kalau saudara mulai marah dan saudara mulai menentukan pemerintahan sendiri, sehingga saudara menolak Yesus menjadi pemimpin hidup saudara atau menjadi raja dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.